Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Zaki Muhajib dengan NIM 2211352 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas 2B. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang teknologi informasi. Teknologi informasi biasa juga disebut TI, IT atau infotek. Para ahli telah banyak memberikan berbagai definisi tentang teknologi informasi sesuai dengan konsep dan cara pandang mereka dalam melihat hal tersebut. Teknologi informasi atau TI atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga, elektronik, dan smartphone. Teknologi informasi baik secara implisit maupun eksplisit tidak sekedar berupa teknologi komputer, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi. Dengan kata lain, yang disebut teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kegunaan teknologi komunikasi dalam bisnis dan keseharian. Istilah teknologi informasi atau TI umumnya digunakan sebagai sinonim untuk komputer dan jaringannya, tetapi juga mencakup teknologi distribusi informasi lainnya seperti televisi dan smartphone. Pada dasarnya, teknologi informasi mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi komputasi. Yang pertama, penggunaan teknologi informasi dalam bisnis. Dalam bisnis besar ataupun kecil, teknologi informasi memainkan peran signifikan dalam tugas sehari-hari. Bisnis cenderung menggunakan teknologi informasi dalam 3 cara utama, yakni untuk mendukung tugas pemrosesan informasi dasar untuk membantu pengambilan keputusan, dan untuk mendukung inovasi, misalnya informasi yang digunakan untuk merampingkan tugas dari menghitung dan mencetak daftar gaji hingga membuat presentasi. Teknologi informasi juga mendukung pembuatan situs web untuk produk dan layanan. Dunia bisnis juga menggunakan teknologi informasi untuk memahami metrik seperti pelanggan mana yang memiliki rekening jatuh tempo atau ketika pelanggan menunjukkan pengabaian keranjang belanja. Yang kedua itu adalah penggunaan teknologi informasi dalam keseharian. Sebagai masyarakat, pengambilan langkah-langkah untuk menangkal keberadaan teknologi informasi semakin meningkat setiap harinya, terutama sejak dimulainya praktik pendidikan online, keberadaan jaring sosial, smartphone, penciptaan lapangan kerja, pertanian, dan hiburan. Salah satu dari sekian banyak segmen yang telah berubah dalam masyarakat adalah pengenalan konsep sekolah tanpa batas. Berkat teknologi informasi, siswa dapat belajar dari mana saja selama ada koneksi internet. Hal yang sama berlaku untuk mereka yang bekerja dari jarak jauh karena teknologi informasi membuat sistem ini menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Teknologi informasi juga membawa masyarakat melompat jauh ke depan dalam hal komunikasi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Dan saya juga di sini mau memaparkan 10 contoh teknologi informasi yang paling masif dalam penggunaannya sehari-hari. Yang pertama itu ada ponsel. Ponsel di era digital sekarang pasti kalian tidak bisa hidup tanpa ponsel. Bahkan dapat dikatakan sebagai tempat bertahan hidup setiap hari, dari SMS hingga chatbots. Ponsel cerdas secara virtual melakukan hampir segala hal untuk kita.
Ponsel mempermudah kita untuk mendengarkan musik, bermain game, hingga bekerja. Keberadaan ponsel memiliki efek mendalam pada cara kita berbagi informasi, berkomunikasi dengan orang lain, dan cara apa yang kita pilih untuk rekreasi. Dan yang kedua itu ada transaksi keuangan. Berkat keajaiban teknologi informasi, kita dapat berbelanja online, membayar menggunakan kartu debit ataupun kredit, dan bahkan menggunakan layanan e-banking. Karena aktivitas keuangan membutuhkan informasi yang mengalir cepat sebagai prasyarat. Teknologi informasi membuka jalan untuk penanganan dan transaksi data tanpa banyak kerumitan. Teknologi informasi tidak hanya membantu bisnis untuk meningkatkan efisiensi mereka, tetapi juga terbukti berperan dalam meningkatkan sektor jasa keuangan. Yang ketiga itu ada internet. Internet dari berbagi informasi hingga berbentuk komunitas online, internet telah mengatur revolusi industri 4.0. Sebagian besar dapat kita lakukan dengan mudah berkat keberadaan internet yang sangat membantu. Yang keempat ada sistem manajemen konten. Sistem manajemen konten atau juga yang dikenal dengan CMS memungkinkan kita membuat, mengedit, dan menerbitkan berbagai konten dengan mudah tanpa harus repot mempelajari bahasa pemrograman. CMS menghilangkan kebutuhan untuk bergantung pada pengembangan dan desainer web. Ada ratusan platform CMS gratis dan sumber terbuka yang dapat diakses siapa saja untuk menerbitkan situs web baru. CMS tidak hanya meningkatkan alur kerja, tapi juga memberikan peningkatan eksponensial dalam produktivitas di seluruh tim pemasar profesional. TI dan pengembangan memungkinkan mereka untuk berkolaborasi di halaman arahan yang sama. Dan yang kelima itu ada sistem otomasi kantor. Kisah yang berawal dari mesin tik dan mesin fotokopi saat ini telah sampai di Miss Word dan Word Perfect. Selain perangkat lunak, penanganan teks, sistem penanganan gambar, dan program spreadsheet telah membuka jalan untuk menyimpan dan menganalisis data besar yang sangat membantu dalam sistem otomasi perkantoran. Yang keenam itu ada fasilitas konferensi video. Solusi konferensi video yang sangat memengaruhi budaya WFH memanfaatkan teknologi komunikasi telah merevolusi bagaimana cara profesional berinteraksi. Fasilitas konferensi video tak hanya mendekati individu, tetapi juga memenuhi kebutuhan saat ini, mengingatkan urgensi yang tidak dapat dihindari seperti pandemi COVID-19 kemarin. Yang ketujuh itu ada perangkat lunak pengenalan suara. Sistem pengenalan suara telah sepenuhnya mengubah konsep mengetik dan mengirim SMS untuk memberikan masukan. Seperti evolusi teknologi pengenalan suara dimulai dari Audrey yang dirancang oleh Bell Laboratories pada tahun 1950-an. Saat ini, asisten Google, Siri, dan Alexa dari Amazon telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membuat hidup sehari-hari menjadi lebih efisien. Yang ke-8 itu ada e-commerce. E-commerce adalah teknologi informasi selalu memungkinkan pengguna untuk mendapat penawaran terbaru dan terbaik dengan cara mengklik tombol. Dari melacak pesanan hingga lebih banyak lagi. Tren teknologi E-Niaga dan M-Niaga terus berupaya menuju kesempurnaan e-commerce itu sendiri. Terbukti sangat bermanfaat bagi bisnis kecil maupun yang besar dalam menjual produk dan layanan mereka secara online. Yang ke-9 itu ada teknologi pendidikan. Integrasi teknologi informasi dalam pendidikan. Kelas telah memberikan akses kepada peserta didik untuk memanfaatkan proses teknologi baru agar sejalan dengan sektor pendidikan yang terus berinovasi. Platform seperti Upgrade dan Grid Learning menawarkan kesempatan kepada para profesional muda yang dinamis untuk meningkatkan keterampilan mereka. Dan yang ke-10 ada sistem navigasi yang andal dan inovatif.
Teknologi navigasi telah berkembang jauh dari Global Positioning System atau GPS dan Global Navigation Satellite System atau GNSS berbasis ruang angkasa hingga teknologi zaman baru yang dapat memenuhi kebutuhan kendaraan yang sepenuhnya otonom seperti mobil tanpa pengemudi dan drone tanpa berawak. Menggabungkan semua aspek teknologi navigasi, tugas-tugas seperti pengawasan, pemetaan, logistik, dan transportasi menjadi mudah dan efisien tak terbayangkan. Saya juga di sini ingin menjelaskan juga tentang fungsi teknologi informasi dan tujuan teknologi informasi. Yang pertama ini ada fungsi teknologi informasi. Tentunya adanya teknologi informasi memiliki fungsi penting, tidak memiliki bahwa dengan adanya teknologi informasi tidak berpengaruh penting dalam kehidupan. Setidaknya ada 6 fungsi teknologi informasi, yaitu menangkap atau capture, menyimpan atau storage, terus ada mengolah atau processing, transmisi atau transmission, mencari kembali atau retrieval, dan menghasilkan atau generation. Berikut ini terdapat penjabaran dari keenam fungsi teknologi informasi. Yang pertama itu ada menangkap ya, atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Fitur capturing mungkin juga sudah tidak asing ketika Anda memakai untuk menyimpan informasi tertentu. Yang kedua itu ada proses atau processing. Fungsi teknologi informasi ini mengkomplikasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scan, mic, dan sebagainya. Dengan adanya processing, Anda akan lebih mudah mengelola file maupun data Anda. Yang ketiga itu adalah mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konversi atau pengubahan data ke bentuk lain. Terus ada analisis atau analisis kondisi, perhitungan atau kalkulasi, ada juga sintesis atau penggabungan. Segala bentuk data dan informasi dengan adanya fungsi ini pasti akan lebih memudahkan user. Nah, ketiga itu ada generasi, menghasilkan ya, sebagai menghasilkan atau generasi. Fungsi generating ini adalah di mana teknologi berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Contoh sederhananya adalah grafik dan tabel. Terus selanjutnya ada yang keempat nih, ada fungsi teknologi informasi sebagai penyimpanan atau storage. Fungsi teknologi ini adalah merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya disimpan ke hard disk, tape, disket, CD, dan sebagainya. Yang kelima itu ada pencari kembali sebagai penyimpan atau retrieval. Fungsi teknologi ini menelusuri, mendapat kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari subfiler yang lunas dan sebagainya. Anda kalanya data yang tersimpan sulit untuk ditemukan karena terlalu penuh, dengan adanya fungsi ini dapat memudahkan user serta menghemat waktu juga kan. Terus yang terakhir itu ada fungsi teknologi yang transmisi atau transmission. Fungsi teknologi informasi yang ini tuh untuk mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer, misalnya mengirimkan data penjualan dari user A ke user lainnya, sehingga kita tidak perlu menyalin satu persatu dengan saling sharing saja gitu. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tujuan teknologi informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuat kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam
dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan, dan dalam menjadi penyebab dan acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan kata lain, karena sangat solusi, kreativitas dan efektivitas dan efisiensi dibutuhkan dalam sebuah sistem kerja, maka teknologi informasi ini kemudian diciptakan. Yang terakhir adalah kesimpulan dari semua yang sudah saya jelaskan. Penjelasan di atas pastinya sudah cukup lengkap untuk menambah wawasan Anda tentang teknologi informasi. Adapun komponen yang digunakan dalam teknologi informasi diantaranya ada hardware, software, brainware atau kecerdasan yang ada pada manusia atau user. Data, informasi, dan pengetahuan, semua komponen tersebut sudah menjadi satu kesatuan untuk mewujudkan teknologi informasi tersebut. Banyaknya dampak positif yang diberikan dengan adanya teknologi informasi, terdapat sisi negatifnya. Dampak negatifnya adalah seperti generasi muda yang semakin kecanduan serta ketergantungan dengan hadirnya perkembangan teknologi ini. Oleh karena itu, di tengah majunya perkembangan teknologi tersebut, sudah seharusnya Anda menyikapi dengan bijak. Hal ini dilakukan untuk menghindari dampak negatif tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.